aku Salma, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret. Di video ini aku bakal sharing sedikit tentang salah satu topik yang menarik di kimia. Yap, seperti yang ada di judul video, aku bakal sharing dikit tentang asam basa. Sebelum masuk ke pembahasan inti, aku mau tanya dulu nih, kalian pernah tahu nggak sih kalau orang yang keracunan bahan kimia berbahaya, terutama keracunan logam berat, itu dikasih susu? Buat yang belum tahu nggak apa-apa, buat yang udah tahu aku bakal tegesin lagi bahwa itu benar. Tapi nggak semua keracunan bahan kimia berbahaya bisa ditolong sama susu. Kenapa? Jawabannya ada di salah satu teori asam basa, yaitu hard and soft acid base theory, atau bahasa Indonesianya teori asam basa keras dan lunak. Hard and soft acid base theory atau teori asam basa HSAB diperkenalkan oleh Ralph Pearson pada awal 1960-an. Makanya teori asam basa HSAB disebut juga konsep asam basa Pearson. Nah, Pak Pearson ini ngenalin teori HSAB sebagai upaya untuk menyatukan kimia reaksi anorganik dan organik. Di teori HSAB ini, asam basa dikelompokkan menjadi asam basa lunak, keras, dan perbatasan. Pengelompokannya bisa dilihat di tabel Pearson berikut ini. Pada dasarnya, di teori HSAB ini, asam keras cenderung berikatan dengan basa keras, dan asam lunak cenderung berikatan dengan basa lunak. Nah, dengan konsep inilah kita bisa menjawab pertanyaan tentang keracunan logam berat tadi. Oke, aku kasih contoh ya. Misalnya, ada orang yang keracunan logam kadmium. Nah, orang ini bisa dikasih minum susu. Kenapa? Karena menurut teori asam basa HSAB, kadmium termasuk asam lunak. Asam lunak dapat bereaksi membentuk senyawa garam yang stabil dengan basa lunak. Nah, susu itu mengandung basa lunak RS-. Makanya susu bisa bereaksi dengan kadmium dan menetralisir kandungan logam kadmium yang ada dalam tubuh orang keracunan tadi. Aku kasih contoh lagi, misalkan ada orang yang keracunan logam kromium. Nah, orang ini nggak bisa ditolong sama susu. Kenapa? Karena menurut teori HSAB, kromium termasuk asam keras. Nah, dia nggak bisa tuh bereaksi sama susu yang mengandung basa lunak. Asam keras lebih mudah bereaksi membentuk senyawa garam yang stabil dengan basa keras. Basa keras contohnya apa aja? Bisa dari kunyit, bisa dari jus kedelai, sama bisa dari jus buah. Makanya kromium itu bisa dinetralisir dengan kunyit, jus kedelai, dan jus buah. Karena kunyit, jus kedelai, dan jus buah ini mengandung basa keras OR-. Nah, makanya kalau ada orang yang keracunan logam kromium, jangan dikasih susu ya. Nah, balik ke pertanyaanku di awal video tadi, kenapa nggak semua keracunan logam berat bisa ditolong sama susu? Jawabannya, yap, karena tidak semua logam berat bisa dinetralisir sama susu. Nggak semua kandungan asam basa dalam logam berat itu bisa membentuk senyawa garam yang stabil dengan susu. Karena sifat asam basa dalam logam berat itu nggak semua bisa klop sama kandungan kimia dalam susu. Oke, cukup sekian sharing dari aku. Tetap jaga kesehatan, jaga makan, dan jangan ngasih zat sembarangan ke orang yang keracunan. Oke, makasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa.